أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah tsummas salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, bersyukur kepada Allah, kali ini saya berada di Masjid Besar, halaman Masjid Besar Al-Mujahidin Tosari, Lereng Bromo. Ya, suasananya seperti ini. Padahal jam 10.30 kurang lebih 10.30 pagi atau jelang siang ya. Tapi suasana seperti yang di belakang saya, berkabut dan hawanya cukup dingin, menggigil. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Kali ini kita akan kembali membahas romantisme Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya. Nah, ada ungkapan manis bahwasanya laki-laki perkasa dan laki-laki gagah itu bukan laki-laki yang mencintai banyak wanita, tapi laki-laki sejati, laki-laki perkasa dan gagah itu mencintai satu wanita dengan banyak cara. Nah, satu di antara sekian banyak yang mungkin kita belum tahu bagaimana cara Nabi Shallallahu alaihi wasallam memanjakan istrinya sebagai ekspresi romantisme kepada istrinya yang menjadikan kemudian istrinya itu meleleh-leleh luar biasa. Kita simak bersama-sama dalam satu riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhawi wara'ahu bi'ibaatin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh sahabat Anas bin Malik, beliau menggelar satu kain berwarna putih. Sumaya jelisu inda ba'irihi, kemudian beliau duduk ya di samping onta beliau. Fayadau rukbataihi, beliau meletakkan lututnya. Fatadau Sofiyatu rijlaha ala rukbataihi hatta tarkaba. Lalu kemudian ibunda Sofiyah itu meletakkan kakinya di atas lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lutut Nabi itu dijadikan tangga sehingga kemudian ibunda Sofiyah radhiyallahu anha bisa dengan mudah naik ke atas ontanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Subhanallah. Perhatikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan layanan yang luar biasa kepada ibunda Sofiyah kali ini. Beliau merelakan lututnya untuk jadi anak tangga agar supaya tidak kesulitan ibunda Sofiyah naik ke atas tunggangannya, ke ontanya. Yang tentunya ini sama sekali tidak menurunkan martabat seorang suami, tidak sama sekali menurunkan wibawa seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kali ini berperan sangat romantis di hadapan dan untuk istri tercinta beliau, yaitu ibunda Sofiyah. Nah, guru saya dulu menjelaskan bahwasannya ya, seorang suami itu memang sesekali lah memberikan perhatian kecil, memberikan perhatian yang sederhana untuk istrinya. Tentunya dalam membantu beberapa hal. Kita ambil contoh, seorang suami membantu kebersihan rumah, seorang suami momong anaknya, seorang suami sesekali membantu istrinya masak, bantu cuci-cuci dan nyetrika. Ini keren banget. Ini adalah bagian romantisme yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak hanya bersih rumah-rumah loh. Bersih rumah-rumah itu sudah biasa, tapi beliau merelakan lututnya untuk jadi pijakan, untuk jadi anak tangga, sehingga ibunda Sofiyah sekali lagi dengan begitu mudah naik ke atas kendaraannya. Nah, penting untuk kita pahami bersama-sama bahwasannya sebagai suami itu tidak akan kehilangan wibawa dan tidak akan kehilangan martabatnya. Meskipun dalam hal ini lututnya diinjek lalu kemudian jadi anak tangga menuju kendaraannya. Mungkin kalau zaman sekarang seperti istri mau masuk mobil dibukakan pintunya. Istri mau turun juga dibukakan pintunya. Ini bukan berarti suami kalah dengan istri, enggak. Itu adalah bentuk perhatian dan bentuk layanan. Bayangkan
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pemimpin umat, pemimpin besar yang kala itu beliau tentunya memiliki wibawa dan juga memiliki martabat yang tinggi. Namun beliau tidak merasa jatuh martabatnya, wibawanya, karena lututnya jadi pijakan untuk sang istri, yaitu Ibunda Safiyah radhiyallahu anha. Ini subhanallah. Nah, penting untuk kita renungkan bersama-sama. Bolehkah suami melakukan itu kepada istrinya? Ya tentu boleh dong. Sangat-sangat boleh. Dan sekali lagi berulang-ulang saya katakan, itu tidak akan menurunkan martabat dan juga wibawa seorang suami, tidak. Justru di hadapan istri semakin luar biasa meninggi martabat dan juga wibawanya. Dan ini juga bagian daripada sunnatullah. Nah, yang harus difahami oleh kaum wanita, oleh para istri-istri solihah adalah tetap menjaga adab di hadapan suami. Meskipun suami itu membantu untuk ngangkat barangnya, ngangkat belanjaan, mungkin sesekali gendong anaknya, sementara istrinya dibiarkan lenggang kangkung, kata orang Jawa, tidak membawa anaknya. Itu adalah bagian dari romantisme yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting jangan memerintah. Jaga adab, seorang istri tidak menyuruh dan tidak memerintah. Ayah ini begini, papa ini begitu, abi harus begini. Enggak, biarkan itu muncul dan tersadar, tergugah kesadarannya dari seorang suami. Dan ini sangat-sangat romantis sekali. Pun demikian, bagi seorang suami jangan minder. Bagi seorang suami harusnya bangga ketika turut serta meringankan beban dan tugas-tugas istri di rumah. Termasuk tadi saya sampaikan, bantu masak, bantu bersih-bersih rumah, dan sebagainya. Termasuk mengangkat barang belanjaan, meskipun di situ mungkin istrinya tidak ngangkat, ya memang yang berotot adalah sang suami. Yang memang kuat secara fisik adalah sang suami. Maka perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak turun wibawa, tidak drop juga martabatnya, karena lututnya dijadikan pijakan untuk naik ke atas onta bagi Ibunda Safiyah. Semoga bermanfaat dan kita semua dapat menjalankan apa yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini adalah melayani dan romantisme di hadapan istrinya. Semoga menjadi keluarga sakinah, pasangan yang sehidup sesurga. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.